Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi dimanapun Anda berada. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Kita punya banyak kasus minggu-minggu terakhir ini, dan setiap kasus seperti menutup kasus sebelumnya, sehingga sepertinya tidak ada yang bakal ditangani. Nah, ini buat kita sebagai anak bangsa yang menginginkan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, ini kurang baik bila setiap kasus ditutup dengan kasus lain. Kita menginginkan ada yang dibereskan, ada yang bisa diselesaikan, entah itu di ranah hukum atau di ranah politik. Nah, sekarang kita dikejutkan oleh kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Awalnya di UGM, akhirnya sampai ke rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi 3. Nah, di situ terungkap lebih terang bahwa ada pencucian uang di Departemen Keuangan yang melibatkan dana sampai 349 triliun. Dan ini diungkap bersama-sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dan bukan cuma itu. Pada RDP itu juga terungkap adanya penyelundupan emas batangan senilai 189 triliun yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2017 kasus serupa juga dilaporkan yang menyangkut nilai penyelundupan emas batangan itu 180 triliun. Jadi luar biasa besar. Kita selama ini kalau bicara tentang korupsi, tentang pencucian uang, biasanya tidak sampai seperti itu besarnya. Tapi dimulai dengan terungkapnya kasus Sambo dengan konsorsium 303-nya itu yang katanya memiliki dana 150 triliun lebih. Kita sekarang jumlah-jumlah yang cuma 3-4 triliun atau miliaran hampir kita anggap tidak ada nilainya. Nah, ini sangat berbahaya. Negara ini yang penduduknya miskin, sebagian
mungkin lebih dari 18 juta kakak harus hidup ya dibantu dengan bantuan langsung tunai sebesar 150.000 per bulan diberikan, ya bulan sekali, dan ini tidak akan berlangsung seumur hidup. Kemudian seperti diungkap rekan saya Profesor Antoni Budiawan, bahwa di negeri yang gemah ripah loh Jinawi ini, yang kaya raya, memiliki tambang dan lain sebagainya, mineral yang luar biasa besar, nikel luar biasa besar, memiliki 167 juta lebih rakyatnya, yang penghasilannya cuma 1,1 juta rupiah per bulan. Ini kondisi sangat rawan, bukan sesuatu yang menyenangkan. Tahu-tahu ada pencucian uang di Departemen Keuangan senilai 349 triliun, dan ada penyelundupan emas batangan yang diperhalus, ya nilainya 189 triliun itu diperhalus sebagai impor emas mentah yang kemudian dicetak di Surabaya. Setelah diselidiki, tidak ada itu pencetakan di Surabaya. Jadi itu emas batangan. Nah, ini yang terungkap di RDP dengan Komisi 3 DPR. Itu yang pertama. Yang kedua yang terungkap, nah, itu yang pertama ada 349 triliun pencucian uang. Kemudian yang kedua terungkap adanya penyelundupan, ya, emas batangan senilai 189 triliun yang sudah dilaporkan tahun 2020, dan sebelumnya hal serupa juga terjadi senilai 180 triliun. Jadi akumulasi dua ini itu sudah 369 triliun. Bukan jumlah yang kecil. Dan kalau ini dibiarkan begitu saja, dan kalau penyelundupan ini dan pencucian uang tentu tidak dilakukan oleh orang per orang, ini pasti dilakukan oleh corporate. Nah, siapakah yang mencuci uang di Departemen Keuangan, di Kementerian Keuangan ini? Yang menterinya Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak tahu soal ini. Artinya menteri tidak bisa mengontrol anak buahnya. Itu kata Profesor Dr. Antoni Budiawan. Ya. Kemudian, nah, setelah terungkap yang ini, 189 triliun penyelundupan emas batangan ini juga pasti tidak dilakukan oleh orang per orang. Dan ini bukan masalah pajak, bukan. Tapi ini bea cukai, ada sesuatu yang ganjil di situ. Dan siapa pemiliknya ini? Apakah pemerintah yang melakukan ini? Siapa yang terlibat di situ? Atau ada pengusaha? Berapa orang? Siapa saja? Inilah yang harus diungkap. Tapi di acara RDP itu, Mahfud MD sebagai Menteri Menko Polhukam yang juga sebagai ketua yang harus melakukan kontrol terhadap ini, seperti menghadapi tembok, ya, karena Komisi 3 DPR diwakili oleh
Arteria Dahlan dari fraksi PDIP ya seperti ingin mencegah pengungkapan kasus ini, sehingga dia seperti mengancam Menko Polhukam dengan katanya ada ancaman 4 tahun penjara untuk mengungkap karena ini adalah rahasia perbankan. Bagaimana kalau hal-hal seperti ini? Ya, seharusnya yang pertama berkepentingan untuk mengungkap kasus ini dan membentuk pansus ketika ada laporan seperti ini adalah DPR sebagai wakil rakyat. Dia bukan bertindak menghalangi itu. Yang pertama kali berkepentingan adalah DPR untuk mengungkap kasus ini dengan membentuk pansus. Tapi pansus ini seperti diungkap oleh Bambang Wuryanto juga dari PDIP, dikenal sebagai Bambang Pacul, mengatakan bahwa apapun bisa dibikin, pansus bisa dibikin kalau disetujui oleh ketua parpol. Ini menunjukkan bahwa DPR yang kita pilih sebagai wakil kita ini tidak berdaya di hadapan ketua umum parpolnya, sehingga dia tak bisa membela kepentingan rakyat. Dan ini sangat disayangkan. Kemudian itu sudah terjadi ya, itu ada yang ketiga dan keempat sudah diungkap seperti itu. Kemudian yang kelima yang terungkap dalam RDP itu bahwa anggota DPR termasuk fraksi-fraksi dan ketua-ketuanya dikendalikan oleh ketua umum partai. Tidak heran bila kemudian semua anggota DPR itu kecuali PKS dan Demokrat ya, yang berapa kali punya pendapat berbeda dan punya keberanian mewakili kepentingan pemilihnya itu berbeda ya, tapi yang lain dalam sebuah koalisi yang sangat lemah menghadapi pemerintah, sehingga bisa digiring apapun yang diinginkan pemerintah bisa jadi. Tidak heran bila dalam masa pandemi dan krisis, di tengah protes rakyat, mereka DPR ya bisa menggarap perpu dan apa saja ya, RUU untuk menjadi undang-undang di tengah protes rakyat, dijaga ketat oleh aparat keamanan bersenjata. Ya, kita masih ingat ada undang-undang corona yang mengamputasi fungsi anggaran dan pengawasan DPR. Sebetulnya ini adalah gerakan bunuh diri anggota DPR. Pada saat itu mereka menolak mewakili rakyat. Kemudian undang-undang BPIP yang kemudian berubah nama menjadi HIP yang diprotes semua orang dan memplot ya Islam seolah menjadi musuh negara. Ini bisa digarap di tengah mayoritas Muslim. Dan apa salahnya Islam di sini? Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Kemudian ada undang-undang Omnibus Law. Kemudian mendapat julukan yang bagus, Cipta Kerja. Padahal undang-undang ini ya isinya sangat merugikan tenaga kerja, dan tenaga kerja kita bisa menjadi kulit kontrak seumur hidup lewat undang-undang ini. Kemudian mereka bisa dipecat kapan saja. Apa yang diberikan oleh undang-undang ini? Nah, undang-undang ini
kemudian sudah dinyatakan oleh MK inkonstitusional bersyarat. Tapi kemudian dipaksakan lagi diputar lewat Perpu. Dan ini juga disetujui oleh DPR yang dikendalikan oleh ketua-ketua umum partainya ini. Dan nampaknya keduanya, baik eksekutif maupun legislatif, dikendalikan oleh bos yang sama, yaitu oligarki, para penguasa dana, konglomerat besar yang tertarik pada kekuasaan, yang ingin mengendalikan dua-duanya. Dan ini sudah jadi kenyataan. Yang keenam, terungkap bahwa rakyat ya di NDP itu tak bisa lagi berharap pada wakil-wakilnya di DPR. Ya, dalam urusan Omnibus Law misalnya cuma dua yang menolak, yaitu PKS, fraksi PKS, dan fraksi Demokrat. Yang lain ikut siapa? Ikut yang mengendalikannya. Yang ketujuh, wakil-wakil rakyat di DPR bisa dikendalikan oleh eksekutif pemerintah lewat ketum-ketum partai. Kedua lembaga super penting itu, seperti saya bilang, nampaknya dikendalikan oleh bos yang sama, yaitu oligarki. Oligarki ini adalah tuannya dunia, kata Adam Smith. Dengan dananya itu dia mengendalikan wakil rakyat dan eksekutif, dan kadang-kadang sampai kepada kehakiman sehingga mereka bebas hukum. Kalau sekali-sekali apes, mereka bisa mendapatkan juga perlakuan yang baik. Nah, karena itu keadaan yang tidak menyenangkan ini menunjukkan bahwa sudah terjadi penyimpangan yang luar biasa dalam urusan tata negara Republik tercinta ini. Telah terjadi koalisi tabu antara DPR dan pemerintah yang seharusnya diawasi. Ini tidak boleh terjadi. Ini adalah kekuasaan yang terpisah yang mengontrol. Ya. Tapi ketika terjadi koalisi di sini, maka DPR lumpuh. Koalisi memang boleh, tapi ketika membentuk pemerintahan, ketika membentuk kabinet, partai-partai itu boleh menyumbangkan orang-orang terbaiknya untuk masuk kabinet, tapi bukan berarti menjadi sandera di dalam kabinet untuk melunakkan wakil rakyat. Jadi DPR menjadi terlalu lemah di hadapan pemerintah akibat adanya koalisi parpol ini. Bahkan kemudian ya, ketika undang-undang itu digarap habis dan selesai, diteken presiden tengah malam. Apa yang terjadi dengan negeri kita? Kenapa seperti kucing-kucingan? Seperti mengejar setoran? Siapa yang mengendalikan semua ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Apalagi ini menjelang pergantian kekuasaan pada tahun 2024. Tidak bisa dibiarkan semua yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 ini harus dibereskan. Kalau tidak sekarang, maka setelah 2024 itu menjadi satu keharusan. Nah, apa yang sudah terungkap ini adalah bahan bagi agen-agen perubahan, bagi para pencinta tanah air untuk memperbaiki negaranya. Sebab kalau ini dibiarkan, kasus pencucian uang dibiarkan begitu saja,
kasus penyelundupan emas dibiarkan begitu saja, sekaligus menutup penggangsiran duit yang sudah terjadi, ya, yang dilakukan oleh Menek BUMN seperti dilaporkan oleh LSM, ya, cerdas hukum, ya, yang bekerja bareng dengan abangnya Garibaldi Boy Thohir. Jadi Erick Thohir sebagai Menek BUMN telah bersama abangnya yang berada di GoTo, ya, menggangsir duit Telkomsel yang ada di bawah kekuasaannya, dan ini tertutup oleh kasus ini. Tapi tidak boleh dibiarkan, karena ini kerugian-kerugian negara yang seperti ini membuat kita miskin. Masih banyak lagi kasus-kasus yang lain, seperti kasus Sambo Konsorsium 303 itu. Ini harus diungkap habis supaya negara ini bisa diperbaiki, supaya rakyat tidak dibebani dengan pungutan-pungutan, dengan pencabutan subsidi, dengan kenaikan tarif listrik, BBM, pencabutan subsidi bibit, pupuk, dan berbagai pungutan. Sebab negara dalam keadaan rugi. Ruginya dilakukan oleh orang-orang ini. Orang-orang ini harus ditangkap dan semua dana yang terlibat itu harus disita demi hukum buat negara dan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut.